Halo kakak-kakak pembina, halo adik-adik peserta didik Sakapom Mimika, salam pramuka. Hari ini Sabtu 17 Januari 2026, kita akan belajar bersama-sama mengenai krida pengujian sederhana obat dan makanan. Kakak-kakak dan adik-adik, pernah melihat makanan yang ditayangkan pada layar? Apakah makanan tersebut aman dari bahan berbahaya pangan atau mikroba? Oleh karenanya, perlu dipastikan melalui pengujian sederhana obat dan makanan, seperti yang akan dipelajari hari ini. Untuk memastikan sampel makanan pada layar aman untuk dikonsumsi, dapat melalui pengujian sederhana menggunakan test kit bahan berbahaya pangan, dan hasil pengujiannya tidak dikeluarkan. Jika hasil uji positif, maka dilanjutkan dengan uji konfirmasi pada laboratorium terstandar. Di dalam krida pengujian sederhana obat dan makanan, terdapat 2 syarat kecakapan khusus atau yang disingkat dengan SKK yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu syarat kecakapan khusus pengujian sederhana kimia dan syarat kecakapan khusus pengujian sederhana mikrobiologi. Tujuan peserta didik mempunyai syarat kecakapan khusus di dalam krida pengujian sederhana obat dan makanan, yaitu untuk peserta didik mendapatkan tanda kecakapan khusus atau yang disingkat dengan TKK. Berikut syarat kecakapan khusus pengujian sederhana kimia dan mikrobiologi untuk masing-masing tingkatan. Syarat kecakapan khusus krida pengujian sederhana obat dan makanan telah dibagi sesuai dengan tingkatannya masing-masing, yaitu tingkat penegak dan tingkat pandega. Syarat kecakapan khusus untuk tingkat penegak dapat dilihat pada layar. Syarat kecakapan khusus untuk tingkat penegak dapat dilihat pada layar. Syarat kecakapan khusus untuk tingkat pandega dapat dilihat pada layar. Syarat kecakapan khusus untuk tingkat pandega dapat dilihat pada layar. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah 1. Masing-masing peserta didik harus memiliki syarat kecakapan khusus dalam krida pengujian sederhana obat dan makanan. 2. Syarat kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu syarat kecakapan khusus pengujian sederhana kimia dan syarat kecakapan khusus pengujian sederhana mikrobiologi. 3. Masing-masing peserta didik mempelajari syarat kecakapan khusus sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat penegak dan atau tingkat pandega. 4. Peserta didik senantiasa secara mandiri mempelajari pengetahuan terkait krida pengujian sederhana obat dan makanan. 5. Bahwasanya
peserta didik dapat memperoleh tanda kecakapan khusus pengujian sederhana kimia dan tanda kecakapan khusus pengujian sederhana mikrobiologi. Setelah lulus dan mempunyai syarat kecakapan khusus. Dan kesimpulan yang terakhir adalah peserta didik secara mandiri dan berkelanjutan meningkatkan kompetensi diri dengan mempelajari krida pengujian sederhana obat dan makanan. Adik-adik peserta didik, dari pembelajaran krida pengujian sederhana obat dan makanan hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Kakak-kakak dan adik-adik, jika ada yang mau didiskusikan bersama, dapat disampaikan melalui grup Sakapom Mimika atau email sakapomimika@gmail.com yang tertera pada layar. Adik-adik peserta didik, tugas membuat desain grafis rangkuman materi hari ini dikumpulkan hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026 melalui link yang terdapat pada layar. Kakak-kakak dan adik-adik, sampai bertemu di pembelajaran lanjutan Krida Sakapom pada hari Sabtu 24 Januari 2026. Mulai jam 4 sore sampai selesai.